Seorang miliarder pulang ke rumah megahnya dengan kelelahan yang luar biasa, dan apa yang dia temukan di ruang tamu membuatnya terpaku. Putrinya, yang tidak pernah tersenyum selama 2 tahun, sedang menari bersama putra asisten rumah tangga. Apa yang akan dia temukan setelah itu akan menghancurkannya sepenuhnya. Satria Rahardian mendorong pintu utama rumah megahnya dengan beban seorang pria yang memikul seluruh dunia di pundaknya. Itu adalah hari yang tak berujung di kantor grup hotel bintang emas, dan satu-satunya yang ia inginkan adalah sampai di kamarnya, melepas sepatu, dan menghilang dari dunia selama beberapa jam. Namun baru 3 langkah memasuki rumahnya sendiri, kakinya berhenti merespons. Dari ruang tamu utama, terdengar suara yang membuat seluruh tubuhnya membeku seolah kakinya terpaku pada lantai marmer. Itu adalah tawa seorang anak, jernih, bebas, tawa yang sudah lama tidak didengar Satria Rahardian, hingga ia hampir lupa bagaimana suaranya. Itu adalah tawa putrinya, Kirana. Ia mendekat perlahan, menahan napas, seolah takut suara sekecil apapun akan memecah momen yang mustahil itu. Dan ketika akhirnya ia mengintip ke ruang tamu, apa yang dilihatnya membuatnya terdiam, tanpa napas, tanpa kemampuan memproses apa yang matanya sendiri tunjukkan. Di tengah ruang tamu termewah di rumah itu, duduk di lantai dengan gitar tua bersandar di pangkuannya, ada Ayu Lestari, asisten rumah tangga yang baru dipekerjakan ibunya beberapa minggu lalu. Jemarinya bergerak di atas senar dengan kemahiran yang tidak sesuai dengan wanita yang membersihkan lantai untuk mencari nafkah. Melodi yang mengalir dari gitar itu lembut, memukau, seperti belayan tak terlihat yang memenuhi setiap sudut ruangan. Apa yang menghancurkan hatinya adalah melihat Kirana kecilnya, sedang menari. Putrinya, anak yang hanya mengucapkan suku kata tunggal sejak kematian ibunya, berpegangan tangan dengan seorang anak laki-laki yang belum pernah dilihat Satria. Keduanya berputar canggung, seperti yang hanya anak-anak bisa lakukan, dengan keanggunan tidak sempurna yang lebih indah dari koreografi profesional manapun. Kirana tertawa terbahak-bahak, dengan mata berbinar, seluruh tubuhnya bergetar dalam kegembiraan yang seolah telah terkunci selama berabad-abad, menunggu saat yang tepat untuk meledak. Satria harus berpegangan pada kusen pintu karena kakinya gemetar, pandangannya kabur, dan ia merasakan sesuatu yang hangat mengalir di pipinya. Ia menangis. Seorang pria yang memimpin kerajaan hotel yang bernegosiasi kesepakatan miliaran tanpa berkedip. Ia menangis dalam diam di pintu masuk ruang tamunya sendiri karena putrinya melakukan sesuatu sesederhana tertawa. "Siapa kau?" Ia ingin bertanya kepada anak yang menari bersama Kirana. Apa yang terjadi di sini? Ia ingin menuntut dari asisten rumah tangga yang memainkan gitar seolah ia seorang seniman konservatorium. Namun kata-kata tidak keluar. Ia tetap berdiri di sana, tak bergerak, mengamati adegan yang tampak keluar dari alam semesta lain, dari kenyataan di mana putrinya tidak hancur oleh kesedihan. Anak yang menari bersama Kirana seharusnya sedikit lebih tua darinya. Ia bergerak dengan energi masa kanak-kanak yang meluap-luap, membimbing Kirana dengan kelembutan yang mengejutkan, memutarnya dengan hati-hati, seolah ia tahu secara insting bahwa Kirana rapuh dan membutuhkan seseorang untuk memperlakukannya dengan lembut. Lagi, seru Kirana dengan suara yang hampir tidak dikenali Satria karena sudah begitu lama ia tidak mendengarnya berbicara dengan antusias. Ayu tersenyum dan mulai memainkan melodi baru. Kali ini sedikit lebih cepat, dan kedua anak itu tertawa terbahak-bahak saat mencoba mengikuti irama dengan kaki kecil mereka. Saat itulah, anak laki-laki itu menyadari kehadiran Satria di pintu. Ia segera berhenti dan ekspresinya berubah dari gembira menjadi takut dalam sekejap. Ia melepaskan tangan Kirana dan mundur beberapa langkah, menunduk ke lantai seolah ia telah melakukan sesuatu yang mengerikan. "Mama," bisik anak itu dengan suara gemetar, menarik lengan baju Ayu. Ayu mendongak dan matanya bertemu dengan mata Satria. Suara gitar berhenti tiba-tiba, seolah seseorang mematikan listrik secara mendadak. Di wajah Ayu terpancar ekspresi ketakutan yang mutlak, jenis yang hanya muncul ketika seseorang tahu bahwa semua yang telah ia bangun akan runtuh. "Pak Satria," kata Ayu sambil berdiri begitu cepat hingga gitar hampir terjatuh. "Saya bisa menjelaskan. Saya tahu seharusnya saya tidak membawa anak saya. Pengasuhnya ada keadaan darurat. Dan saya tidak punya siapa-siapa lagi. Dan saya bersumpah ini tidak akan terulang. Siapa anak itu?" potong Satria. Tapi suaranya tidak terdengar seperti yang ia harapkan. Bukan suara bos yang kesal. Terdengar seperti suara seorang pria yang baru saja menyaksikan keajaiban dan membutuhkan seseorang untuk mengonfirmasi bahwa ia tidak bermimpi.
Dia anak saya, Pak. Namanya Bima. Saya mohon maaf. Ini tidak akan pernah terjadi lagi. Tolong jangan pecat saya. Pekerjaan ini adalah satu-satunya. Kirana tertawa. Kalimat itu keluar dari mulut Satria seperti bisikan suci dan Ayu terdiam, tidak tahu bagaimana menafsirkan 3 kata itu. Putri saya tertawa, ulang Satria, dan kali ini suaranya tercekat sedemikian rupa sehingga Bima kecil pun mendongak dari lantai untuk melihat pria tinggi yang menangis tanpa malu di pintu ruang tamunya sendiri. Papa, kata Kirana mendekati Satria dengan spontanitas yang hanya dimiliki anak-anak, menarik tangannya untuk menyeretnya ke tengah ruangan. Bima, teman saya, dan Bu Ayu memainkan gitar dengan indah. Mau menari bersama kami? Satria berlutut di depan putrinya, memegang bahunya dengan tangan gemetar. Ia menatap mata putrinya dan melihat sesuatu yang sudah lama tidak ia cari. Kehidupan. Ada kehidupan di mata itu yang sudah lama kosong, padam, seperti jendela rumah terbengkalai. Dan kehidupan itu kembali bukan karena terapis mahal, bukan karena mainan impor, bukan karena perjalanan ke taman hiburan internasional. Itu kembali karena sebuah gitar tua, seorang asisten rumah tangga, dan seorang anak laki-laki yang mengajarinya menari. Sejak kapan? Sudah berapa lama mereka melakukan ini? Tanya Satria, menoleh ke Ayu sambil mengusap air mata dengan punggung tangannya. Ayu menelan ludah, terlihat sangat ketakutan bahwa jawabannya bisa membuatnya kehilangan pekerjaan. Itu tidak direncanakan, Pak. Pertama kali saya membawa Bima karena tidak ada yang menjaganya. Kirana sedang duduk sendirian di tangga. Anak saya mendekat dan menawarinya bermain. Dia tidak merespons, tapi Bima terus mengajak. Dan ketika saya mulai bermain gitar saat membersihkan, Kirana tiba-tiba berdiri dan mulai bergerak mengikuti musik. Dan tidak ada yang memberitahuku apa-apa. Keheningan Ayu lebih fasih dari jawaban apapun. Sebelum Satria bisa memproses semua informasi, sebuah suara tajam memotong udara dari koridor seperti pisau yang merobek sutra. Tapi, keributan apa ini? Ibu Saraswati Rahardian muncul di pintu masuk ruang tamu dengan postur tegap dan tatapan tanpa ampun yang telah ia sempurnakan selama puluhan tahun mengelola rumah itu seolah itu adalah kerajaannya sendiri. Matanya menyapu adegan itu secepat kilat. Asisten rumah tangga dengan gitar. Seorang anak tak dikenal di ruang tamunya. Cucunya berpegangan tangan dengan anak itu, dan putranya berlutut di lantai dengan air mata di mata. Satria, bisakah kau jelaskan mengapa ada anak asing di rumahku, bermain dengan Kirana? Tanya Ibu Saraswati dengan ketenangan yang lebih mengancam daripada teriakan apapun. Nenek, dia temanku, kata Kirana dengan ketegasan yang mengejutkan semua orang di ruangan itu, termasuk Satria. Ibu Saraswati menatap cucunya seolah anak itu telah mengucapkan kata terlarang. Kemudian ia mengarahkan pandangannya ke Ayu, dan apa yang terpancar di matanya membuat Bima secara insting bersembunyi di belakang ibunya. Nyonya Ayu Lestari, kata Ibu Saraswati, dengan nada yang ia gunakan untuk mengingatkan setiap orang di rumah itu tentang tempat pasti mereka dalam hierarki. Anda dipekerjakan untuk membersihkan, bukan untuk mengadakan pesta anak-anak di ruang tamu utama, apalagi membawa anak-anak Anda ke rumah yang bukan milik mereka. Ibu, Satria menyela sambil perlahan berdiri. Kirana tertawa. Apakah ibu mengerti artinya itu? Saya mengerti bahwa cucu saya membutuhkan teman yang pantas. Bukan teman dari Ibu Saraswati berhenti sebelum menyelesaikan kalimatnya, tetapi kerusakan sudah terjadi. Semua orang di ruangan itu mengerti betul apa yang akan ia katakan. Bima kecil, dari balik punggung ibunya, mendongak dan mengatakan sesuatu yang membuat seluruh ruangan terdiam. Nyonya, saya hanya ingin bermain dengan Kirana karena dia selalu sangat sedih. Mama bilang kalau ada yang sedih, kita pegang tangannya dan jangan dilepaskan sampai dia tersenyum lagi. Ibu Saraswati membuka mulut untuk menjawab, tetapi tidak ada kata yang keluar. Untuk pertama kalinya, dalam waktu yang lama, seseorang membuatnya kehabisan kata-kata, dan seseorang itu adalah seorang anak yang tingginya bahkan tidak sampai pinggangnya. Percakapan ini belum berakhir, kata Ibu Saraswati akhirnya, menunjuk khusus ke Ayu dengan tatapan yang merupakan vonis diam. Besok pagi-pagi sekali kita akan membicarakan kondisi pekerjaan Anda di rumah ini. Dan kemudian ia pergi meninggalkan keheningan berat yang tidak ada yang berani memecahkannya. Satria menatap Ayu, yang matanya memerah, dan memeluk anaknya ke dadanya seolah ia takut seseorang akan merenggutnya. Lalu ia menatap Kirana, yang kembali menggenggam tangan Bima, dengan tekad diam anak-anak yang menemukan sesuatu yang berharga dan menolak untuk melepaskannya. Ayu, kata Satria,
dengan suara yang mencoba menyampaikan ketenangan yang tidak ia rasakan. Jangan khawatirkan apa yang ibu saya katakan. Tidak ada yang akan memecat Anda. Tapi, Pak, tidak ada. Ulang Satria dengan tegas. Apa yang Anda dan putra Anda lakukan untuk putri saya malam ini? Tidak ada gaji di dunia ini yang bisa membayar itu. Ayu mengangguk diam. Tetapi Satria bisa melihat di matanya bahwa ia tidak sepenuhnya percaya dan ia tidak bisa menyalahkannya. Karena ia sendiri tahu ibunya tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja. Ibu Saraswati Rahardian tidak pernah membiarkan masalah begitu saja. Malam itu, setelah Ayu pergi bersama Bima, Satria melakukan sesuatu yang sudah lama tidak ia lakukan. Ia duduk di samping tempat tidur Kirana untuk menyelimutinya, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang terasa seperti keabadian, putrinya menatapnya dengan senyum sebelum menutup mata. "Papa," bisik Kirana, "sudah setengah tertidur. Bima, apa dia bisa datang besok juga?" Satria merasakan jantungnya berdebar kencang. "Kita lihat, sayang. Dia bilang papanya juga di surga seperti mama," gumam Kirana, dan dengan kalimat yang menghancurkan itu, ia tertidur pulas. Satria tetap tak bergerak di samping tempat tidur putrinya selama beberapa menit memproses kata-kata itu. Bima juga kehilangan ayahnya. Dua anak yang hancur oleh luka yang sama telah bertemu di ruang tamu sebuah rumah mewah dan tanpa terapis, tanpa diagnosis, tanpa obat-obatan. Mereka telah saling menyembuhkan dengan sesuatu yang begitu primitif dan kuat seperti berpegangan tangan dan menari. Namun, sementara Satria memproses penemuan itu, di sudut lain rumah itu, Ibu Saraswati mengangkat teleponnya dan memutar nomor yang ia simpan untuk acara-acara khusus. "Melati," katanya dengan suara dingin. "Saya butuh Anda datang besok pagi-pagi. Kita punya masalah yang harus diselesaikan sebelum lepas kendali." Di ujung telepon, Melati tersenyum dengan cara yang tidak akan ada yang ingin lihat dalam kegelapan. "Andalkan saya, Ibu Saraswati. Untuk itulah saya ada." Apa yang tidak diketahui oleh keduanya adalah bahwa panggilan itu akan melepaskan serangkaian peristiwa yang akan mengguncang fondasi rumah itu dan mengungkap rahasia yang telah terkubur bertahun-tahun di bawah lapisan penampilan, kebohongan, dan keheningan yang tak terucap yang akan pecah dengan cara paling menghancurkan. Keesokan paginya Satria terbangun dengan perasaan aneh di dada. Bukan kecemasan, bukan kekhawatiran. Itu adalah rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu yang dalam yang menggerogoti dari dalam, seperti api yang dinyalakan seseorang malam sebelumnya dan menolak untuk padam. Siapa sebenarnya Ayu Lestari? Pertanyaan itu menemaninya saat ia berpakaian, saat ia menuruni tangga, saat ia minum kopi di ruang makan utama rumah itu. Seorang wanita yang membersihkan lantai tidak bisa memainkan gitar seperti itu. Jari-jari Ayu telah bergerak di atas senar dengan keluasan seseorang yang telah mendedikasikan bertahun-tahun, mungkin puluhan tahun, untuk menguasai instrumen itu. Ada sesuatu dalam kisahnya yang tidak cocok, sepotong teka-teki yang hilang, dan Satria Rahardian adalah seorang pria yang tidak bisa hidup dengan teka-teki yang tidak lengkap. Namun sebelum ia bisa mengatur pikirannya, Melati sudah duduk di ruang makan dengan secangkir teh di tangannya dan senyum yang tampak seperti telah dilatih di depan cermin. "Selamat pagi, Satria," kata Melati dengan keakraban yang telah ia berikan sendiri sejak Ibu Saraswati menunjuknya sebagai manajer rumah. "Ibu Anda menceritakan apa yang terjadi semalam. Pasti sangat tidak nyaman bagi Anda menemukan situasi itu." Satria menatapnya di atas cangkir kopinya. "Tidak nyaman?" "Putri saya tertawa untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun." "Melati, itu tidak nyaman. Itu adalah hal terbaik yang terjadi pada saya dalam waktu yang lama." Tentu saja, jawab Melati cepat, menyesuaikan nada suaranya seperti orang yang mengganti saluran. "Maksud saya mengerti emosi saat itu. Tetapi ibu Anda benar untuk khawatir. Kita tidak tahu apa-apa tentang wanita itu atau anaknya. Dan membiarkan anak tak dikenal memiliki akses bebas ke Kirana dalam kondisi emosinya yang sangat rapuh. Bima bukan bahaya bagi putri saya," potong Satria dengan ketegasan yang mengejutkan dirinya sendiri. "Tidak ada yang bilang dia bahaya," jawab Melati, melembutkan suaranya seperti ular yang mengelus sebelum menggigit. "Saya hanya mengatakan bahwa akan bijaksana untuk menyelidiki sedikit, mencari tahu siapa wanita itu sebelum Anda membuka pintu rumah dan keluarga Anda kepadanya." Satria terdiam, dan meskipun ia enggan mengakuinya, sebagian dari dirinya mengakui bahwa Melati ada benarnya, bukan karena ketidakpercayaan terhadap Ayu, melainkan karena ia perlu memahami
Bagaimana seorang wanita dengan bakat musik seperti itu berakhir membersihkan rumah orang lain. Pagi itu juga, Satria membuat keputusan. Alih-alih langsung pergi ke kantor Bintang Emas, ia meminta asisten pribadinya, seorang pria yang bijaksana dan efisien, bernama Budianto, untuk menyelidiki latar belakang Ayu Lestari. Ia tidak menginginkan penyelidikan invasif atau polisi, ia hanya ingin memahami kisahnya. Sementara itu, di dapur pelayanan, Ayu menyiapkan peralatan pembersih dengan tangan gemetar. Ia tidak tidur semalaman. Kata-kata Ibu Saraswati terus berputar di kepalanya, seperti tornado yang mengancam akan menyapu sedikit yang telah ia bangun. Pekerjaan ini adalah satu-satunya mata pencahariannya, satu-satunya penghalang antara ia dan jalanan, antara Bima dan kelaparan. "Mama, apakah Mama baik-baik saja?" tanya Bima, yang sedang duduk di sudut dapur dengan buku catatan tua tempat ia menggambar, sambil menunggu ibunya menyelesaikan tugas pertamanya sebelum mengantarnya ke sekolah komunitas di lingkungan itu. "Mama baik-baik saja, sayang, bohong." Ayu dengan kemampuan yang dikembangkan para ibu untuk menyamarkan ketakutan dengan senyuman. "Mama hanya sedikit lelah. Nyonya yang kemarin marah karena aku bermain dengan Kirana?" tanya Bima tanpa mengangkat pandangan dari gambarnya. Dengan persepsi brutal yang dimiliki anak-anak yang telah belajar membaca suasana untuk bertahan hidup, Ayu berlutut di samping anaknya dan membelai kepalanya. "Jangan khawatir tentang itu, Bima. Kamu tidak melakukan kesalahan apapun. Bermain dengan seseorang yang sedih adalah salah satu hal terbaik yang bisa dilakukan seseorang. Papa saya bilang begitu," jawab Bima dengan santai, seperti orang yang menyebut cuaca. Dia bilang musik dan persahabatan menyembuhkan segalanya. Ayu harus menahan diri agar anaknya tidak melihatnya menangis. Penyebutan suaminya selalu membuka luka yang tidak pernah sembuh. Namun sebelum ia bisa menjawab, pintu dapur terbuka dan muncul seseorang yang tidak Ayu duga akan terlihat sepagi itu. Satria Rahardian berdiri di pintu dapur pelayanan, tempat yang mungkin belum pernah ia masuki selama bertahun-tahun. Kehadirannya di sana begitu tidak biasa sehingga Koki pun, Bisumi, menjatuhkan sendok kayu yang dipegangnya. "Ayu, bisakah kita bicara sebentar?" tanya Satria dengan nada yang mencoba santai, tetapi mengkhianati kegugupannya. Ayu segera berdiri, merapikan pakaiannya dengan tangan secara tidak sengaja. "Tentu, Pak Satria. Di perpustakaan kalau tidak keberatan. Dan Anda bisa membawa Bima jika mau." Ayu dan Bima mengikuti Satria menyusuri koridor rumah itu ke perpustakaan, sebuah ruangan besar, penuh rak buku yang mencapai langit-langit dan berbau kayu tua serta halaman-halaman yang terlupakan. Bima melihat semuanya dengan mata lebar, seolah ia masuk ke kastil dongeng. Ayu, mulai Satria, duduk di depannya dengan meja mahoni di antara mereka. "Saya perlu menanyakan sesuatu kepada Anda, dan saya perlu Anda menjawabnya dengan jujur." Ayu mengangguk, menggenggam tangan Bima di bawah meja. "Di mana Anda belajar bermain gitar seperti itu?" Dari semua pertanyaan yang dibayangkan Ayu, itu adalah yang paling tidak ia duga dan yang paling ia takuti. Wajahnya berubah ekspresi, seolah seseorang telah membuka pintu yang ia coba kunci selama bertahun-tahun. "Itu di kehidupan lain, Pak Satria," jawab Ayu dengan suara rendah. "Kehidupan yang sudah tidak ada lagi. Saya ingin tahu kehidupan itu," desak Satria dengan lembut. "Bukan sebagai atasan Anda, tapi sebagai ayah dari seorang anak yang tadi malam tersenyum berkat Anda." Ayu terdiam lama. Bima menatapnya dengan mata yang mengetahui sebagian cerita, tetapi tidak seluruhnya. Akhirnya, Ayu menarik napas dalam-dalam dan mulai berbicara. "Saya belajar musik sejak saya masih sangat kecil. Ayah saya seorang tukang kayu. Tetapi dia mencintai gitar lebih dari apapun di dunia. Dia mengajari saya akord pertama sebelum saya bisa membaca. Ketika saya dewasa, saya memenangkan beasiswa untuk belajar di Konservatorium Seni Nasional. Saya adalah orang pertama di keluarga saya yang masuk universitas." Satria mendengarkan tanpa menyela, terpesona oleh setiap kata. "Selama tahun-tahun saya di konservatorium, mereka mengatakan saya memiliki sesuatu yang istimewa. Bukan hanya teknik, tetapi sesuatu yang tidak bisa diajarkan. Saya terpilih untuk mewakili negara di Festival Musik Klasik Internasional. Itu adalah kesempatan saya untuk mengubah hidup saya, hidup keluarga saya, untuk menunjukkan bahwa seorang putri tukang kayu bisa mencapai sejauh bakatnya memungkinkan." "Dan apa yang terjadi?" tanya Satria. Karena rasa sakit di mata Ayu menjelaskan bahwa cerita itu tidak memiliki akhir yang bahagia. "Saya bertemu Rizal," kata Ayu. Dan saat mengucapkan nama itu, suaranya berubah menjadi sesuatu yang lebih lembut, lebih rentan.
seolah nama itu sendiri adalah melodi kuno. Dia seorang pengrajin gitar, membuat instrumen kerajinan tangan. Kami bertemu karena dia membuat gitar yang akan saya mainkan di festival. Kami jatuh cinta sebelum gitar itu selesai. Bima mendongak. Papa saya, bisiknya dengan senyum sedih yang tidak seharusnya tahu cara menggambar anak-anak. Ya, sayang papa kamu, konfirmasi Ayu sambil membelai kepala anaknya. Kami menikah tak lama setelah festival. Saya terus bermain. Dia terus membuat gitar. Kami bahagia. Kami tidak punya banyak uang, tapi kami punya musik dan bagi kami itu sudah cukup. Dan gitar yang Anda mainkan tadi malam? Tanya Satria, mulai menghubungkan potongan-potongan cerita. Itu adalah gitar terakhir yang dibuat Rizal, jawab Ayu dan suaranya akhirnya tercekat. Dia menyelesaikannya beberapa minggu sebelum kecelakaan itu. Hari itu dia pergi kerja pagi-pagi seperti biasa. Saya tidak pernah membayangkan itu akan menjadi terakhir kalinya saya melihatnya hidup. Ketika saya dihubungi untuk diberitahu bahwa atapnya runtuh, saya merasa dunia terbelah dua. Rizal tidak berhasil keluar tepat waktu dan bersamanya. Semuanya hilang. Saya tidak bisa bermain lagi selama berbulan-bulan. Setiap kali saya memegang gitar, saya merasakan kehadirannya begitu kuat hingga saya tidak bisa bernapas. Saya berhenti dari konservatorium. Saya berhenti bermusik. Saya berhenti dari segalanya. Hanya Bima yang tersisa dan janji yang saya buat kepada Rizal bahwa putra kami tidak akan pernah kelaparan. Itu sebabnya Anda mulai bekerja sebagai pembersih, kata Satria. Bukan sebagai pertanyaan, melainkan sebagai pemahaman yang menghantam dadanya. Tidak ada yang mempekerjakan seorang gitaris untuk membayar tagihan rumah tangga, Pak Satria, tetapi semua rumah membutuhkan seseorang untuk membersihkannya. Jadi saya menyimpan gitar Rizal di kotaknya dan belajar menggunakan sapu. Dan setiap malam, ketika Bima tertidur, saya mengeluarkan gitar dan bermain dalam diam, hanya untuk merasakan bahwa dia masih dekat. Satria harus membuang muka karena matanya telah dipenuhi air mata yang tidak ingin ia perlihatkan. Kisah Ayu telah membuka luka yang juga ia pikul. Luka seorang pria yang kehilangan wanita yang dicintainya dan tidak tahu bagaimana melanjutkan hidup. Setiap hari sepulang sekolah, biar dia datang ke sini, bermain dengan Kirana. Anda bermain gitar, lakukan apa yang Anda lakukan tadi malam. Setiap hari. Pak Satria, ibu Anda ibu saya biar saya yang urus. Satria membaca pesan dari Budianto 3 kali sebelum mengangkat telepon untuk meneleponnya. Jari-jarinya gemetar saat memutar nomor. Dan setiap detik tanpa jawaban terasa seperti keabadian. Ketika akhirnya Budianto menjawab, suaranya memiliki nada serius yang hanya ia gunakan ketika berita itu penting. Pak Satria, apa yang saya temukan bukan sesuatu yang bisa saya sampaikan melalui telepon. Bisakah Anda menerima saya di rumah? Datanglah sekarang juga, jawab Satria dan menutup telepon, merasakan sebuah simpul terbentuk di perutnya. Sambil menunggu Budianto, Satria turun mencari Ayu untuk memenuhi sesuatu yang tidak bisa ditunda lagi. Ibu Saraswati telah mengumumkan malam sebelumnya bahwa ia akan berbicara dengan Ayu pagi-pagi sekali, dan Satria perlu datang sebelum ibunya untuk melindungi asisten rumah tangga itu dari apapun yang direncanakan ibunya. Namun ketika ia tiba di lobi utama, sudah terlambat. Ibu Saraswati berdiri di depan Ayu, yang menundukkan kepala sambil memegang kain pembersih di tangannya, seolah itu satu-satunya yang membuatnya tetap berpijak. Beberapa meter jauhnya, Melati bersandar di dinding, dengan tangan disilangkan dan ekspresi puas yang ia coba sembunyikan tanpa banyak keberhasilan. Saya akan menjelaskan ini sekali saja, Nyonya Ayu Lestari, kata Ibu Saraswati dengan suara yang terdengar seperti es yang dipoles. Rumah ini memiliki aturan yang ada jauh sebelum Anda datang dan akan terus ada jauh setelah Anda pergi. Karyawan tidak mencampur kehidupan pribadi dengan pekerjaan mereka. Anak-anak karyawan tidak bermain dengan anak-anak majikan dan tidak ada, sama sekali tidak ada, yang memainkan alat musik di ruang tamu utama seolah ini adalah warung minum. Nyonya Saraswati, saya jamin tidak akan terulang. Saya belum selesai, potong Ibu Saraswati sambil mengangkat tangan dengan otoritas seseorang yang terbiasa dunia berhenti ketika ia berbicara. Apa yang Anda lakukan tadi malam bukan sekadar membawa anak Anda tanpa izin. Apa yang Anda lakukan adalah memanfaatkan kerentanan cucu saya. Kirana adalah anak yang rapuh yang sedang menjalani perawatan profesional, dan Anda, tanpa persiapan atau hak apapun, memutuskan untuk bermain sebagai terapis dengan gitar. Saya tidak pernah bermaksud. Apa yang Anda maksud atau tidak maksud tidak relevan. Hasilnya lah yang penting. Dan hasilnya adalah cucu saya sekarang. Akan menciptakan ketergantungan emosional pada anak Anda dan pada Anda
yang akan mempersulit semua pekerjaan yang telah dilakukan para profesional sejati. Satria mengepalkan tinjunya di sisi tubuhnya. Setiap kata ibunya membakar di dalam, tetapi ia tahu bahwa menginterupsi Ibu Saraswati di tengah salah satu pidatonya hanya akan memperburuk keadaan. Ia perlu menunggu saat yang tepat. Jadi ini adalah kondisi baru, lanjut Ibu Saraswati sambil mengeluarkan selembar kertas terlipat dari saku jaketnya. Pertama, anak Anda tidak boleh lagi menginjakkan kaki di rumah ini dalam keadaan apapun. Kedua, Anda hanya terbatas pada fungsi pembersihan Anda, tanpa berinteraksi dengan Kirana, selain yang benar-benar diperlukan. Ketiga, gitar itu harus lenyap dari properti ini hari ini juga. Jika Anda menerima kondisi ini, Anda dapat mempertahankan pekerjaan Anda. Jika tidak, Melati sudah menyiapkan pesangon Anda. Melati mengangguk dari sudutnya, mengangkat amplop yang memang berisi dokumen yang telah disiapkan sebelumnya. Semuanya telah dihitung, diatur seperti operasi militer yang dirancang untuk tidak meninggalkan jalan keluar. Ayu mendongak untuk pertama kalinya sejak percakapan dimulai, dan Satria bisa melihat sesuatu di matanya yang membelah hatinya menjadi dua. Bukan rasa takut, bukan penyerahan, melainkan rasa sakit seseorang yang diminta untuk melepaskan yang terakhir yang tersisa dari orang yang dicintainya. Gitarnya, gitar tempat jiwa Rizal hidup. Nyonya Saraswati, kata Ayu dengan suara gemetar, tetapi menolak untuk menyerah sepenuhnya. Saya bisa menerima tidak membawa anak saya bisa menerima membatasi diri pada fungsi saya, tetapi gitar itu adalah satu-satunya yang tersisa dari suami saya. Itu satu-satunya yang anak saya miliki dari ayahnya. Saya tidak bisa, Ibu. Cukup. Suara Satria memotong ruangan seperti petir yang menyambar pohon berusia seabad. Semua orang menoleh padanya. Ibu Saraswati dengan terkejut, Melati dengan cemas, dan Ayu dengan campuran kelegaan dan ketakutan bahwa campur tangannya bisa memperburuk segalanya. Satria, ini adalah percakapan tentang pengelolaan rumah, dan seperti yang selalu saya katakan padamu, ini adalah percakapan tentang putri saya, potong Satria sambil berjalan ke tengah lobi dengan langkah mantap. Kirana adalah putri saya, bukan proyek administratif. Dan apa yang Ayu dan Bima capai dalam satu sore, lebih dari yang dicapai oleh profesional manapun dalam beberapa tahun. Jadi tidak akan ada kondisi baru, tidak akan ada pesangon, dan gitar itu tidak akan keluar dari rumah ini. Keheningan yang mengikuti begitu berat hingga seolah memiliki bentuk fisik. Ibu Saraswati menatap putranya dengan ekspresi yang dikenal Satria terlalu baik, ekspresi seorang wanita yang tidak terbiasa kalah dalam pertempuran dan tidak punya niat untuk memulai sekarang. Kau melakukan kesalahan, anakku, kata Ibu Saraswati dengan suara rendah, hampir berbisik. Dan ketika konsekuensinya tiba, saya harap kau mengingat momen ini. Ibu Saraswati pergi dengan Melati di belakangnya dan lobi menjadi sunyi. Ayu terlihat gemetar. Dan Satria harus menahan diri untuk tidak mendekat dan menenangkannya, sadar bahwa gerakan kedekatan apapun bisa disalahartikan oleh mata-mata yang pasti mengawasi dari setiap sudut rumah itu. Terima kasih Pak Satria, bisik Ayu. Jangan berterima kasih kepada saya. Apa yang Anda lakukan untuk Kirana? Saya yang seharusnya berterima kasih sambil berlutut. Sebelum ia bisa mengatakan apa-apa lagi, bel rumah berbunyi. Itu Budianto, tepat waktu seperti biasa, dengan tas kerja di bawah lengan dan ekspresi yang menegaskan bahwa apa yang ia bawa bukanlah hal sederhana. Satria menerimanya di ruang kerjanya, mengunci pintu. Budianto membuka tas kerjanya dan mengeluarkan sebuah map yang ia letakkan di atas meja dengan kehati-hatian seseorang yang menangani bahan peledak. Pak, saya melakukan pencarian dasar seperti yang Anda minta. Catatan publik, arsip digital, berita pers. Apa yang saya temukan tidak terduga. Satria membuka map itu. Halaman-halaman pertama adalah clipping digital dari surat kabar dan majalah budaya yang berasal dari beberapa tahun yang lalu. Di semua clipping itu muncul nama Ayu Lestari yang terkait dengan Konservatorium Seni Nasional, tetapi bukan sebagai mahasiswa biasa. Ayu Lestari dianggap sebagai salah satu gitaris paling berbakat di generasinya, jelas Budianto, sementara Satria membaca dengan mata yang semakin membesar. Ia memenangkan 3 penghargaan nasional sebelum menyelesaikan pendidikannya. Ia terpilih untuk mewakili negara di Festival Musik Internasional di Wina. Pers menyebutnya suara senar. Ia, menurut semua ahli, adalah seorang seniman yang ditakdirkan untuk mengubah sejarah musik klasik di benua kita. Dan apa yang terjadi? Tanya Satria. Meskipun ia sudah mengetahui sebagian jawabannya berkat percakapan pagi itu di perpustakaan.
Disitulah segalanya menjadi rumit, Pak, kata Budianto sambil beralih ke bagian selanjutnya dari map. Suami Ayu, Rizal, adalah seorang pengrajin gitar, seorang perajin terkenal yang membuat instrumen untuk musisi profesional. Tapi yang mungkin tidak Ayu ceritakan adalah bagaimana tepatnya dia meninggal. Satria berhenti membaca dan menatap langsung ke mata asistennya. Rizal bekerja membuat instrumen di bengkel yang beroperasi di dalam sebuah gedung industri. Gedung itu adalah milik sebuah konglomerat perusahaan yang mengabaikan peringatan selama bertahun-tahun tentang masalah struktural dan kondisi keamanan. Suatu hari, sebagian atap bengkel itu runtuh. Rizal adalah satu-satunya pekerja yang tidak berhasil keluar tepat waktu. Ya Tuhan, gumam Satria. Tapi bukan itu saja, Pak. Ayu mencoba menuntut perusahaan pemilik gedung itu. Ia menyewa pengacara dengan sedikit tabungan yang ia miliki. Tetapi perusahaan itu memiliki tim hukum yang kuat yang menggagalkan kasus itu sebelum sampai ke pengadilan. Ia tidak hanya tidak menerima kompensasi apapun, tetapi biaya hukum membuatnya benar-benar bangkrut. Ia kehilangan apartemennya, ia kehilangan tabungannya, ia kehilangan segalanya, dan perusahaan itu tidak pernah bertanggung jawab. Satria merasakan setiap pengungkapan menghantam dadanya lebih keras dari sebelumnya. Tetapi apa yang dikatakan Budianto selanjutnya adalah yang membuat tanah di bawah kakinya seolah menghilang. Pak, saya menyelidiki perusahaan pemilik gedung industri itu, konglomerat yang mengabaikan peringatan keamanan, yang membiarkan Rizal meninggal, dan yang kemudian menghancurkan janda itu secara hukum agar tidak membayar 1 sen pun kompensasi. Budianto berhenti sejenak yang terasa seperti keabadian. Gedung itu milik PT Investasi Rahardian, perusahaan yang didirikan ayah Anda dan yang dikelola ibu Anda selama bertahun-tahun ketika Anda secara eksklusif berdedikasi pada bisnis perhotelan. Satria terdiam sepenuhnya. Otaknya mencoba memproses informasi itu, tetapi seolah kata-kata Budianto tertulis dalam bahasa yang tiba-tiba tidak bisa ia pahami. Anda mengatakan kepada saya bahwa keluarga saya, bahwa perusahaan ayah saya bertanggung jawab atas kematian suami Ayu? Saya mengatakan kepada Anda bahwa PT Investasi Rahardian adalah pemilik gedung tempat Rizal meninggal, dan bahwa tim hukum yang menggagalkan tuntutan Ayu disewa dan dipimpin oleh satu orang. Siapa? Ibu Saraswati Rahardian, ibu Anda. Dunia berhenti berputar bagi Satria saat itu juga. Dinding ruang kerjanya seolah menutupinya, sementara pikirannya berusaha mati-matian menghubungkan potongan-potongan teka-teki mengerikan. Ibunya telah mempekerjakan Ayu beberapa minggu yang lalu. Ibunya yang sekarang ingin memecatnya dengan begitu mendesak. Ibunya yang telah menghancurkan hidup wanita itu sebelumnya tanpa ada yang tahu. Apakah Ayu tahu? Tanya Satria dengan suara yang hampir tak terdengar. Apakah dia tahu bahwa dia bekerja di rumah keluarga yang menghancurkan hidupnya? Itu yang tidak bisa saya pastikan, Pak. Tapi ada lagi. Lagi? Budianto mengeluarkan halaman terakhir dari map itu. Itu adalah salinan catatan rumah sakit. Istri Anda, Nyonya Adelia Rahardian, sebelum meninggal dirawat di klinik Harapan Jaya. Selama minggu-minggu terakhirnya, ia menerima kunjungan rutin dari seorang sukarelawan yang menemaninya dan memainkan gitar untuk meredakan rasa sakitnya. Sukarelawan itu menandatangani catatan kunjungan dengan nama lengkapnya. Satria mengambil lembaran itu dengan tangan gemetar dan membaca nama yang tertulis di baris pengunjung, Ayu Lestari. Lembaran itu terlepas dari jari-jarinya dan jatuh ke lantai sementara Satria terduduk lemas di kursinya, tidak mampu menahan beban kebenaran yang baru saja membela hidupnya menjadi 2 bagian yang tak bisa didamaikan. Sebelum mengetahui dan sesudah, wanita yang membersihkan rumahnya telah menghibur istrinya yang sekarat. Wanita yang hidupnya telah dihancurkan ibunya, telah menghabiskan minggu-minggu terakhirnya bermain gitar di samping tempat tidur Adelia agar tidak meninggal sendirian, dan tak satu pun dari mereka pernah tahu siapa yang lain. Satria tidak tidur malam itu. Setiap kali ia memejamkan mata, pengungkapan Budianto terulang di benaknya seperti film horor yang tidak bisa ia matikan. Ibunya telah menghancurkan hidup Ayu. Istrinya Adelia telah dihibur oleh Ayu di hari-hari terakhirnya, dan sekarang wanita yang sama itu sedang membersihkan lantai rumah Rahardian, tidak tahu bahwa ia tidur di bawah atap yang sama dengan orang-orang yang bertanggung jawab atas tragedinya. Atau mungkin dia tahu. Kemungkinan itu adalah yang paling menyiksanya. Bagaimana jika Ayu sengaja mencari pekerjaan ini? Bagaimana jika semuanya adalah bagian dari rencana? Bagaimana jika gitar, permainan dengan Kirana, hubungan dengan Bima adalah bagian dari balas dendam yang dirancang dengan cermat?
Tapi kemudian Satria mengingat mata Ayu ketika ia berbicara tentang Rizal di perpustakaan. Ia mengingat getaran suaranya, cara anaknya menatapnya dengan campuran kekaguman dan kekhawatiran itu. Tidak ada yang bisa berpura-pura merasakan tingkat rasa sakit seperti itu. Tidak ada yang bisa merekayasa kebenaran semacam itu. Keesokan paginya, Satria membuat keputusan yang membuatnya takut, tetapi ia tahu itu perlu. Ia akan berbicara dengan Ayu dan menceritakan semua yang telah ia temukan. Ia tidak bisa terus menatap matanya sambil memikul rahasia itu. Namun sebelum ia bisa mencarinya, sesuatu terjadi yang sepenuhnya mengubah arah hari itu. Kirana terbangun sambil bersenandung. Satria berada di koridor ketika ia mendengar melodi yang keluar dari kamar putrinya. Ia berhenti dengan tangan di dada, terpaku untuk kedua kalinya dalam beberapa hari oleh suara yang ia kira tidak mungkin. Ia mendekati pintu yang sedikit terbuka dan melihat Kirana duduk di tempat tidurnya, menggerakkan kaki telanjangnya sambil bersenandung lagu yang sama yang dimainkan Ayu dengan gitar pada malam pertama itu. "Papa," kata Kirana saat menyadari kehadirannya di pintu. "Hari ini Bima datang." Satria berlutut di samping tempat tidur putrinya dan membelai rambutnya. "Ya, sayang. Hari ini Bima datang. Aku ingin dia mengajariku menari lebih baik. Dia bisa berputar berkali-kali tanpa jatuh." Satria tersenyum dengan mata berkaca-kaca. Putrinya sedang merencanakan kegiatan, menyatakan keinginan, memproyeksikan diri ke masa depan. Hal-hal yang telah dicoba dicapai oleh para ahli terbaik selama bertahun-tahun tanpa hasil. Ia memutuskan bahwa ia membutuhkan pendapat profesional sebelum berbicara dengan Ayu. Ia menelepon Dr. Wijaya, terapis anak yang telah merawat Kirana sejak kehilangan Adelia. "Dokter, Wijaya adalah seorang pria dengan suara tenang dan tatapan dalam yang telah mendedikasikan hidupnya untuk menyembuhkan luka-luka tak terlihat pada anak-anak. Apa yang Anda deskripsikan luar biasa, Pak Satria," kata Dr. Wijaya setelah mendengar semua yang terjadi. Kirana telah membangun dinding emosional sebagai mekanisme pertahanan terhadap kehilangan ibunya. Tidak ada teknik terapi konvensional yang berhasil menembusnya karena dinding itu terbuat dari bahan paling kuat yang ada. Rasa sakit seorang anak yang kehilangan orang yang paling ia cintai. Dan bagaimana mungkin seorang anak dan sebuah gitar bisa melakukan apa yang bertahun-tahun terapi tidak bisa? Karena anak-anak tidak menganalisis rasa sakit, Pak Satria. Anak-anak hanya merasakannya, dan ketika Kirana menemukan anak lain yang memikul luka yang sama, terjadilah sesuatu yang dalam psikologi kita sebut pengenalan emosional. Bima tidak mencoba menyembuhkan Kirana. Ia hanya menunjukkan kepadanya bahwa ia tidak sendirian, dan itu sudah cukup bagi Kirana untuk memutuskan, untuk pertama kalinya, bahwa layak untuk merasakan lagi. "Dokter, saya perlu Anda datang ke rumah. Saya perlu Anda mengevaluasi Kirana, dan memberitahu saya persis apa yang harus kami lakukan agar tidak merusak kemajuan ini. Saya akan berada di sana sore ini," konfirmasi Dr. Wijaya. Namun, sementara Satria mengatur kunjungan terapis, di sudut lain rumah itu, sesuatu yang jauh kurang mulia sedang terjadi. Melati telah menghabiskan semalaman mempelajari surat yang ia cegat dari Konservatorium Seni Nasional. Isi surat itu adalah bom yang bisa menghancurkan Ayu atau mengangkatnya, tergantung siapa yang meledakkannya dan dengan niat apa. Surat itu memberitahu Ayu bahwa konservatorium telah memulai program reintegrasi khusus untuk mantan siswa berbakat yang telah meninggalkan studi mereka karena keadaan luar biasa. Program itu termasuk beasiswa penuh, akses ke guru internasional, dan kemungkinan untuk melanjutkan karir musik persis di mana ia meninggalkannya. Konservatorium tidak hanya mengingat Ayu Lestari, tetapi secara aktif mencarinya karena salah satu mantan profesornya telah memulai kampanye untuk menemukan kembali talenta yang hilang dari generasinya. Melati segera memahami kekuatan informasi itu. Jika Ayu menerima surat itu, ia akan memiliki kesempatan untuk membangun kembali hidupnya jauh dari rumah Rahardian. Ia akan pergi, ia akan membawa Bima, dan Kirana akan kehilangan satu-satunya koneksi yang membuatnya tersenyum lagi. Satria akan menyalahkan Ayu karena meninggalkan mereka dan semuanya akan kembali seperti semula. Namun Melati tidak hanya ingin Ayu pergi. Ia ingin Ayu pergi dengan malu, terhina, dicap sebagai seseorang yang tidak pernah bisa dipercaya. Karena Melati telah melihat bagaimana Satria menatap Ayu dan ia mengenali tatapan itu. Itu adalah tatapan yang telah ia tunggu selama bertahun-tahun, agar Satria mengarahkannya padanya. Jadi Melati merancang sebuah rencana yang ia presentasikan kepada Ibu Saraswati pagi itu saat mereka minum teh di taman belakang.
Surat itu tidak akan kita berikan padanya, jelas Melati, dengan ketepatan seseorang yang telah mempelajari setiap detail. Tapi kita akan menggunakannya. Kita akan membuatnya seolah-olah Ayu telah menggunakan posisinya di rumah ini untuk keuntungan pribadi, bahwa ia mendekati Kirana dengan sengaja untuk mendapatkan kepercayaan Satria dan memperoleh kontak yang akan memungkinkannya kembali ke dunia musik. Ibu Saraswati mendengarkan dengan perhatian dan di matanya bersinar sesuatu yang ditafsirkan Melati sebagai persetujuan. Tetapi kenyataannya adalah bahwa di benak Ibu Saraswati beroperasi perhitungan yang jauh lebih kompleks dan gelap. Ia tidak hanya ingin melindungi rumahnya dari seorang ART yang telah melampaui batas. Ia perlu Ayu menghilang sebelum ada yang menemukan hubungan antara PT Investasi Rahardian dan kematian Rizal. Karena jika Satria mengetahui kebenaran itu, ia tidak hanya akan kehilangan putranya selamanya, tetapi seluruh kerajaan keluarga akan runtuh di bawah beban skandal yang tidak ada pengacara yang bisa menahan. Lakukan, kata Ibu Saraswati, dengan dinginnya seseorang yang menandatangani vonis. Tapi pastikan bersih, saya tidak ingin skandal. Sore itu, sementara Dr. Wijaya mengevaluasi Kirana di perpustakaan, Melati melaksanakan fase pertama rencananya. Ia menunggu Ayu sedang membersihkan sayap barat rumah itu, dan diam-diam masuk ke kamar kecil yang digunakan ART itu untuk menyimpan barang-barangnya selama jam kerja. Di sana ia menemukan apa yang ia cari. Kotak gitar Rizal. Melati membuka kotak itu dengan hati-hati dan menempatkan di dalamnya sebuah benda yang akan membuat seluruh dunia Ayu runtuh. Sebuah gelang berlian milik Ibu Saraswati. Sebuah benda antik, familiar, tak ternilai, jenis benda yang kehilangannya akan memicu penyelidikan segera, dan penemuannya di barang-barang seorang ART tidak akan meninggalkan keraguan. Ia menutup kotak itu, meninggalkannya persis seperti ia menemukannya, dan keluar dari kamar dengan kehati-hatian yang sama seperti saat ia masuk. Gelang itu akan dilaporkan hilang malam itu juga. Pencarian pasti akan mengarah ke barang-barang Ayu dan ketika mereka membuka kotak itu di depan Satria, tidak akan ada penjelasan yang mungkin bisa menyelamatkan gitaris itu. Sementara itu di perpustakaan Dr. Wijaya menyelesaikan evaluasi Kirana dengan hasil yang membuat Satria terdiam. Putri Anda telah mengalami kemajuan emosional yang saya anggap luar biasa, kata dokter sambil meninjau catatannya dengan ekspresi sangat takjub. Ia tidak hanya mendapatkan kembali kemampuan untuk mengekspresikan emosi positif, tetapi ia juga mengembangkan ikatan afektif baru, sesuatu yang beberapa minggu lalu tampaknya sama sekali tidak mungkin. Dan apa yang Anda rekomendasikan, dokter? Jangan mengubah apapun. Hubungan Kirana dengan anak itu dan dengan musik Ayu bersifat terapeutik pada tingkat yang baru mulai dipahami oleh sains. Mengganggu ikatan itu sekarang akan seperti mencabut tanaman yang baru saja tumbuh setelah bertahun-tahun kekeringan. Satria mengangguk, dan saat itu ia memutuskan bahwa tidak ibunya, tidak Melati, dan tidak seorang pun di dunia ini akan memisahkan Kirana dari orang-orang yang telah berhasil mengembalikan kehidupannya. Tetapi hidup memiliki cara kejam untuk menguji tekad kita pada saat yang tepat ketika kita merasa paling kuat. Malam itu, setelah Ayu menyelesaikan tugasnya dan bersiap untuk pergi bersama Bima, suara Ibu Saraswati menggema di seluruh lantai dasar rumah itu. Seperti alarm yang membekukan darah. Gelang saya, gelang ibu saya, hilang. Dalam hitungan menit, seluruh rumah bergerak. Ibu Saraswati menuntut agar setiap kamar, setiap sudut, setiap barang diperiksa. Melati memimpin pencarian dengan efisiensi yang mencurigakan. Secara halus mengarahkan staf ke sayap tempat Ayu menyimpan barang-barangnya. Satria mengamati adegan itu dengan firasat buruk yang menggerogoti perutnya. Ada sesuatu yang tidak cocok. Ibunya telah menggunakan gelang itu ratusan kali, dan tidak pernah kehilangannya. Mengapa justru sekarang? Namun sebelum ia bisa campur tangan, salah satu ART yang ikut dalam pencarian mendekati Melati dengan ekspresi tidak nyaman. Nona Melati, kami menemukan sesuatu di kamar Nyonya Ayu. Keheningan yang menimpa rumah itu sangat pekat. Semua mata tertuju pada Ayu, yang berdiri di samping pintu utama dengan Bima menggenggam tangannya, siap pulang. Wajahnya menunjukkan kebingungan mutlak, kebingungan seseorang yang tidak mengerti mengapa tiba-tiba semua orang menatapnya seolah ia telah melakukan kejahatan yang tak termaafkan. Melati berjalan ke kamar Ayu dan kembali sambil memegang kotak gitar yang terbuka. Di dalamnya, bersinar di bawah lampu lobi sebagai tuduhan diam, ada gelang berlian Ibu Saraswati. Tidak, bisik Ayu, menggelengkan kepala sambil mundur selangkah. Itu tidak mungkin, saya tidak pernah. Bukti berbicara sendiri.
vonis Ibu Saraswati dengan dinginnya yang bisa membekukan matahari. Satria menatap adegan itu, merasakan otaknya memproses ribuan kemungkinan per detik. Gitar Rizal. Mereka menaruh gelang itu di dalam gitar Rizal. Bukan di tas, bukan di laci, melainkan di benda paling sakral yang dimiliki Ayu. Dan itulah yang tidak masuk akal. Karena tidak ada orang yang menyembunyikan sesuatu yang dicuri, akan menyimpannya di satu-satunya tempat yang ia tahu, ia lindungi dengan nyawanya. Seseorang telah menaruh gelang itu di sana. Seseorang yang tahu persis apa arti gitar itu bagi Ayu, dan yang telah memilih tempat persembunyian itu dengan sengaja, agar tuduhan itu lebih menghancurkan, lebih pribadi, lebih mustahil untuk dibantah. Dan sementara Satria sampai pada kesimpulan itu, Bima kecil melepaskan tangan ibunya, melangkah maju, dan dengan suara gemetar, tetapi tegas, dari seorang anak yang telah melihat terlalu banyak ketidakadilan untuk tetap diam, mengatakan sesuatu yang membuat semua yang hadir terpaku di tempat. Mama saya tidak akan pernah menaruh apapun di dalam gitar itu. Gitar itu milik papa saya. Itu yang paling penting bagi kami. Jika seseorang menaruh itu di sana, itu adalah seseorang yang ingin menyakiti mama saya. Dan saya tahu di rumah ini ada orang-orang yang tidak menginginkan kami di sini. Mata Bima, tanpa menunjuk siapapun secara spesifik, menyapu lobi dengan kejernihan yang mengguncang Ibu Saraswati sekalipun. Dan Melati, untuk pertama kalinya sejak ia merancang rencana sempurna itu, merasakan sesuatu yang tidak ia duga, ketakutan. Ketakutan akan seorang anak yang baru saja mengatakan kebenaran paling berbahaya dari semuanya. Bukan karena ia punya bukti, melainkan karena ia mengatakannya dengan keyakinan teguh seseorang yang mengenal hati ibunya lebih baik dari siapapun di dunia. Kata-kata Bima melayang di udara lobi, seperti vonis yang tidak ada yang berani menyentuhnya. Satria menatap anak itu dengan kekaguman yang menyakitkan di dadanya, karena anak kecil itu baru saja melakukan apa yang tidak ada orang dewasa di rumah itu punya keberanian untuk lakukan. Mengatakan kebenaran tanpa hiasan atau perhitungan. Namun Ibu Saraswati bukanlah wanita yang bisa digoyahkan oleh kata-kata seorang anak. Sangat menyentuh, katanya dengan senyum dingin yang ia gunakan ketika ia merasa terancam, tetapi tidak akan pernah mengakuinya. Seorang anak membela ibunya. Itu wajar, itu bisa dimengerti, tetapi perasaan tidak menghapus bukti. Gelang itu ada di dalam barang-barang Anda, Nyonya Ayu Lestari. Itu fakta. Fakta yang dibuat-buat oleh seseorang, jawab Satria sambil melangkah maju, menghalangi antara ibunya dan Ayu seperti perisai manusia. Apakah kau menuduh seseorang di rumah ini menanam bukti palsu? Tanya Ibu Saraswati, sambil mengangkat alis dengan ketidakpercayaan yang sangat dipentaskan. Siapa tepatnya, Satria? Saya, Melati, staf yang telah bekerja di sini selama bertahun-tahun dengan kesetiaan yang tak tercela. Saya mengatakan bahwa Ayu tidak menaruh gelang itu di sana. Dan bagaimana kau bisa begitu yakin? Kau mengenalnya sejak kapan? Beberapa minggu. Saya sudah tinggal di rumah ini selama puluhan tahun. Saya telah menjaga setiap benda, setiap kenangan, setiap bagian dari keluarga ini. Dan kau lebih memilih percaya pada orang asing daripada ibumu sendiri? Kata-kata Ibu Saraswati dirancang untuk menyerang tepat di tempat yang paling menyakitkan, pada kesetiaan keluarga. Dan Satria bisa merasakan bagaimana kata-kata itu mencapai sasarannya. Karena terlepas dari semua yang ia tahu, terlepas dari pengungkapan Budianto, ia tetaplah ibunya, wanita yang membesarkannya, yang menemaninya di saat-saat terburuk dalam hidupnya, yang telah menopang keluarga ini ketika ayahnya meninggal. Momen keraguan itulah yang dirasakan Ayu dengan kepekaan seseorang yang telah belajar membaca keheningan untuk bertahan hidup. Pak Satria, kata Ayu dengan suara yang menemukan ketenangan tak terduga di tengah kekacauan. Anda tidak perlu bertengkar dengan ibu Anda demi saya. Saya tahu apa yang saya lakukan dan apa yang tidak saya lakukan. Hati nurani saya tenang. Ia membungkuk, mengambil kotak gitar dengan gelang masih di dalamnya, dan meletakkannya dengan lembut di atas meja lobi. Lalu ia mengeluarkan gitar Rizal, satu-satunya harta yang benar-benar ia pedulikan di dunia, dan memegangnya erat ke dadanya seperti orang yang memeluk orang hidup. Mereka bisa mengambil gelang itu, mereka bisa memeriksa setiap sudut hidup saya jika mereka mau. Mereka tidak akan menemukan apa-apa, karena tidak ada yang bisa ditemukan. Satu-satunya yang saya bawa dari rumah ini adalah apa yang saya bawa, gitar saya dan anak saya. Ayu, tunggu, kata Satria dengan putus asa, tetapi ia sudah berjalan menuju pintu. Mama, kita tidak akan kembali lagi? Tanya Bima pelan, menggenggam tangannya saat mereka berjalan. Ayu tidak menjawab. Ia tidak bisa,
karena jika ia membuka mulut saat itu, ia akan hancur sepenuhnya di depan orang-orang yang sama yang telah mengatur penghinaannya. Dan itu adalah sesuatu yang harga dirinya, satu-satunya warisan yang tersisa utuh baginya, tidak mau izinkan. Hari-hari berikutnya adalah hari-hari tergelap yang dialami rumah Rahardian sejak kematian Adelia. Kirana berhenti bersenandung, berhenti meminta seseorang bermain dengannya, berhenti turun ke ruang tamu, tempat ia pernah menari bersama Bima. Ia mengunci diri di kamarnya dengan tekad diam anak-anak yang memutuskan bahwa dunia telah terlalu banyak menyakitinya, dan satu-satunya cara untuk melindungi diri adalah menghilang dari dalam. Dokter Wijaya mengunjungi rumah itu beberapa kali, dan setiap kunjungan berakhir dengan diagnosis yang sama-sama menghancurkan. Kirana mengalami kemunduran, Pak Satria, dan ia melakukannya lebih cepat dari kemajuannya. Jika kita tidak mendapatkan kembali stimulus yang memicu keterbukaan emosionalnya, ada risiko ia akan menutup diri secara permanen. Permanen? Apa artinya itu persisnya, dokter? Keheningan dokter. Wijaya sebelum menjawab adalah jawaban paling menakutkan yang pernah diterima Satria dalam hidupnya. Artinya kita bisa kehilangannya, Pak Satria. Bukan secara fisik, tetapi secara emosional. Ada titik dalam proses penutupan emosional anak-anak yang dari situ tidak ada jalan kembali. Jika Kirana melewati ambang itu, tidak ada terapi, tidak ada stimulus, tidak ada intervensi yang bisa membawanya kembali. Satria keluar dari ruang kerja Dr. Wijaya dengan gemetar. Ia perlu menemukan Ayu. Bukan besok, bukan minggu depan. Sekarang. Setiap jam yang berlalu adalah 1 jam lebih dekat untuk kehilangan putrinya selamanya. Namun kota itu sangat besar, dan Ayu tidak ingin ditemukan. Satria menyewa penyelidik, memeriksa catatan, menghubungi sekolah-sekolah komunitas tempat Bima mungkin mendaftar, mengunjungi panti asuhan, bertanya di paroki-paroki di lingkungan, tempat orang-orang pergi, ketika tidak punya tempat tujuan. Tidak ada. Ayu Lestari telah menghilang dengan efisiensi seseorang yang sudah tahu bagaimana rasanya kehilangan segalanya dan memulai dari nol. Sementara Satria sibuk mencari Ayu, sesuatu mulai berubah di dalam rumah itu. Suasana menjadi berat, seolah dinding-dinding itu sendiri tahu bahwa ketidakadilan telah dilakukan di bawah atapnya dan menuntut perbaikan. Staf pelayanan berbisik-bisik di koridor. Bisumi juru masak berhenti menyiapkan hidangan favorit Ibu Saraswati tanpa penjelasan. Tukang kebun menghindari bertemu Melati, seolah kehadirannya menyebabkan sesuatu yang tidak bisa mereka ungkapkan dengan kata-kata. Dan justru Bisumi yang suatu hari mendekati Satria dengan hati-hati seseorang yang tahu bahwa apa yang akan ia katakan bisa memiliki konsekuensi besar. Pak Satria, maaf saya ikut campur, kata Bisumi dengan suara rendah, memastikan tidak ada orang lain yang bisa mendengar. Tapi hati nurani saya tidak bisa tidur. Malam gelang itu hilang. Saya berada di dapur sedang menyiapkan roti untuk besok. Dari dapur terlihat koridor yang menuju ke kamar tempat Nyonya Ayu menyimpan barang-barangnya. Satria menahan napas. Malam itu, jauh sebelum skandal itu terjadi, saya melihat Nona Melati masuk ke kamar itu. Dia berada di dalam beberapa menit dan keluar dengan tangan kosong. Saat itu saya tidak mempedulikannya, tetapi setelah apa yang terjadi, Pak, Ayu tidak menaruh gelang itu di sana. Saya katakan itu dengan keyakinan. Seorang wanita yang telah melihat kejujuran dan kebohongan melewati dapur ini selama bertahun-tahun. Gadis itu tidak bersalah. Kesaksian Bisumi menimpa Satria seperti potongan terakhir dari teka-teki yang sudah ia ketahui, tetapi yang ia butuhkan untuk dikonfirmasi oleh orang lain. Melati telah menanam gelang itu. Ibunya telah mengizinkannya, dan di antara mereka berdua mereka telah mengusir dari rumah itu satu-satunya orang yang berhasil mengembalikan kehidupan Kirana. Satria berjalan langsung menuju ruang kerja ibunya. Ia tidak mengetuk pintu. Ia membukanya lebar-lebar dan menemukan Ibu Saraswati duduk di mejanya, memeriksa dokumen, seolah dunia tidak runtuh di sekelilingnya. Kita harus bicara, Ibu, dan kali ini Anda akan mengatakan yang sebenarnya kepada saya. Satria, saya tidak tahu apa yang Anda Melati menanam gelang itu di barang-barang Ayu. Saya punya saksi, dan sebelum Anda mencoba mendiskreditkannya, Anda perlu tahu sesuatu yang lain. Saya tahu tentang PT, Investasi Rahardian. Saya tahu tentang gedung yang runtuh. Saya tahu apa yang Anda lakukan kepada Ayu Lestari bertahun-tahun sebelum ia menginjakkan kaki di rumah ini. Wajah Ibu Saraswati berubah seolah seseorang telah mencabut topeng yang ia kenakan selama puluhan tahun. Tidak ada penolakan langsung, tidak ada kemarahan yang dibuat-buat, ada sesuatu yang jauh lebih mengganggu, keheningan. Keheningan yang mengakui segalanya tanpa mengucapkan satu kata pun.
Dan ada sesuatu yang Anda juga tidak tahu, Ibu. Sesuatu yang menghancurkan jiwa saya untuk mengatakannya kepada Anda. Apa itu? Ayu adalah orang yang menemani Adelia di hari-hari terakhirnya. Sementara Anda mengatur pemakaman dan saya tenggelam dalam kesedihan. Seorang wanita tak dikenal duduk di samping istri saya dan memainkan gitar agar ia tidak merasa takut saat pergi. Wanita itu adalah Ayu, wanita yang suaminya meninggal karena kelalaian perusahaan kita. Wanita yang sama yang baru saja Anda usir dari hidup kita seolah ia sampah. Ibu Saraswati memegang dadanya. Untuk pertama kalinya dalam hidup Satria, ia melihat sesuatu di mata ibunya yang tidak pernah ia kira mungkin. Penyesalan. Penyesalan yang begitu dalam dan begitu kuno sehingga seolah terkubur di bawah bertonton kesombongan. Menunggu momen tepat ini untuk muncul ke permukaan dan mengklaim apa yang menjadi miliknya. Satria, bisik Ibu Saraswati. Tetapi putranya sudah keluar dari ruang kerja karena Satria Rahardian tidak punya waktu lagi untuk penjelasan atau permintaan maaf. Putrinya sedang padam. Ayu hilang dan setiap detik yang berlalu adalah detik yang tidak bisa ia dapatkan kembali. Malam itu juga, ketika ia terakhir kali memeriksa laporan para penyelidik tanpa menemukan apapun, teleponnya berdering. Itu nomor yang tidak dikenal. Pak Satria, kata suara wanita yang tidak ia kenali. Nama saya Ibu Siti. Saya Direktur Panti Sosial Tangan Terbuka. Seorang wanita datang ke sini beberapa hari yang lalu dengan putranya yang masih kecil. Dia tidak ingin memberikan nama aslinya, tetapi anak itu memberitahu semua orang bahwa ayahnya tinggal di dalam gitar. Saya menemukan nomor Anda di kartu yang disimpan anak itu di sakunya. Saya rasa Anda adalah orang yang ingin ditemukan anak ini. Satria meraih kunci mobilnya sebelum wanita itu selesai berbicara. Satria mengemudi menyusuri jalan-jalan kota seperti orang kesetanan. Lampu lalu lintas menjadi titik buram di kaca depan saat ia mengulang di benaknya kata-kata Ibu Siti. Seorang anak yang mengatakan bahwa ayahnya tinggal di dalam gitar. Hanya satu anak di seluruh dunia yang mengatakan kalimat itu. Hanya satu. Panti Sosial Tangan Terbuka terletak di daerah kota yang belum pernah diinjak Satria. Jalan-jalan menjadi lebih sempit saat ia melaju. Bangunan lebih rendah, trotoar lebih retak. Ketika akhirnya ia memarkir mobil di depan panti, ia harus tinggal beberapa detik di dalam mobil mencoba mengendalikan gemetar tangannya sebelum turun. Bangunan itu adalah konstruksi sederhana dengan dinding dicat warna yang dulunya cerah, tetapi waktu telah mengubahnya menjadi warna yang lelah. Sebuah plakat di samping pintu bertuliskan, Panti Sosial Tangan Terbuka, karena tidak ada yang harus menghadapi malam sendirian. Ibu Siti menunggunya di pintu masuk. Ia adalah seorang wanita dengan tatapan tegas dan tangan yang kasar karena bertahun-tahun bekerja sosial. Tipe orang yang telah melihat begitu banyak penderitaan hingga tidak lagi terkejut dengan apapun, tetapi juga tidak menjadi cukup keras untuk berhenti terharu. Pak Satria, sebelum Anda masuk saya perlu menjelaskan sesuatu, kata Ibu Siti dengan suara tenang tetapi lugas. Ketika wanita dan anak itu tiba di sini, dia dalam kondisi emosi yang sangat rapuh. Dia tidak ingin memberikan nama aslinya. Dia mendaftar sebagai Maria. Tetapi anak-anak tidak tahu berbohong ketika mereka terluka. Bima memberitahu siapapun yang mau mendengarkan bahwa ibunya memainkan gitar terindah di dunia dan bahwa ia merindukan seorang anak perempuan bernama Kirana. Nama putrinya diucapkan oleh anak itu membuat Satria merasa terpukul tepat di dadanya. Saya menemukannya menangis suatu malam di halaman panti, lanjut Ibu Siti. Dia duduk di lantai memeluk gitarnya, mengayun-ayunkan seolah gitar itu bayi. Saya tidak bertanya apa-apa, saya hanya duduk di sampingnya. Setelah lama, dia mengatakan satu kalimat kepada saya. Mereka mengambil satu-satunya hal baik yang saya miliki, dan itu bahkan bukan kesalahan saya. Saya tidak mengerti saat itu apa artinya, tetapi sekarang setelah saya melihat Anda di sini, saya rasa saya mulai mengerti. Bisakah saya menemuinya? Tanya Satria dengan suara tercekat. Bisa, tapi saya peringatkan Anda. Wanita itu memiliki harga diri yang terluka, dan luka harga diri adalah yang paling lama sembuh. Itu tidak akan mudah. Ibu Siti membimbingnya melalui koridor sempit menuju halaman dalam tempat beberapa anak bermain di bawah cahaya lampu yang berdesir lembut. Dan di sana, duduk di bangku kayu di dinding terjauh, dengan gitar Rizal bersandar di sampingnya seperti teman diam, ada Ayu Lestari. Satria berhenti beberapa meter jauhnya. Ayu menatap kosong ke suatu titik di lantai dengan tangan terjalin di atas lututnya. Ia terlihat lebih kurus dari terakhir kali, dengan bayangan di bawah mata yang berbicara tentang malam-malam tanpa tidur dan hari-hari tanpa cukup makan.
Namun demikian, bahkan dalam kondisi seperti itu, ada sesuatu dalam posturnya yang menolak untuk menyerah. Sebuah martabat yang tampaknya terbuat dari bahan yang tidak bisa dibengkokkan oleh penghinaan apapun. Bima adalah yang pertama melihatnya. Anak itu sedang bermain dengan anak-anak lain di panti ketika matanya bertemu dengan mata Satria. Ia terdiam sesaat, seolah otaknya perlu memastikan bahwa gambar itu nyata dan bukan salah satu mimpi yang ia alami setiap malam, di mana ia kembali ke rumah dan menari bersama Kirana. Kemudian, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ia berlari ke ibunya dan menarik lengan bajunya. "Mama," bisik Bima. "Mama, lihat." Ayu mendongak dan matanya bertemu dengan mata Satria Rahardian berdiri di halaman sebuah panti sosial dengan jas kusut, mata memerah, dan ekspresi yang setengah lega, setengah malu. Wajah Ayu berubah dalam sekejap. Pertama terkejut, kemudian bingung, dan akhirnya sesuatu yang Satria kenali dengan jelas, yang menyakitkan, ketidakpercayaan. Ketidakpercayaan seseorang yang telah dikhianati terlalu sering untuk percaya bahwa seseorang datang dengan niat baik. "Apa yang Anda lakukan di sini?" tanya Ayu, sambil berdiri dengan postur tegap yang sama seperti malam ia meninggalkan rumah itu. "Saya datang mencarimu." "Untuk apa?" "Untuk menuduh saya sesuatu lagi. Sekarang ada kalung, cincin yang hilang. Anda ingin memeriksa gitar saya lagi untuk melihat apakah saya menyembunyikan mahkota berlian." Setiap kata keluar dari mulut Ayu dengan beban rasa sakit yang telah membusuk selama berhari-hari ketidakpastian, malam-malam tidur di panti, pagi-pagi menjelaskan kepada anaknya mengapa mereka tidak bisa lagi kembali ke rumah tempat ia memiliki seorang teman. "Ayu, gelang itu ditanam." Ayu terdiam, tetapi ekspresinya tidak berubah. "Melati menaruh gelang itu di dalam kotak gitar Anda. Saya punya saksi yang melihatnya masuk ke kamar Anda malam itu. Semuanya adalah jebakan yang diatur untuk mengusir Anda dari rumah. Dan, mengapa saya harus percaya kepada Anda?" Jawab Ayu, dengan ketenangan yang lebih menghancurkan daripada teriakan apapun. "Ibu Anda menghina saya di depan seluruh rumah. Dia memperlakukan saya seperti penjahat di depan anak saya. Dan Anda, Pak Satria, Anda berdiri di sana ragu. Saya melihat bagaimana kata-kata ibu Anda membuat Anda ragu. Saya melihat momen itu di mata Anda. Saat itu ketika Anda mempertimbangkan kemungkinan bahwa saya bersalah. Dan saat itu, saat keraguan itu saja, lebih menyakitkan daripada segalanya." Satria menerima kata-kata itu seperti pukulan yang ia tahu pantas ia terima. Ayu benar. Ia ragu sesaat. Ia membiarkan suara ibunya lebih berat daripada apa yang matanya sendiri lihat, lebih dari apa yang hatinya sendiri tahu adalah kebenaran. "Anda benar," kata Satria tanpa mencoba membela diri. "Saya ragu dan saya membenci diri saya untuk itu, tetapi saya di sini sekarang. Dan saya tidak datang hanya untuk memberitahu Anda bahwa Anda tidak bersalah. Saya datang karena saya perlu menceritakan sesuatu yang saya temukan, sesuatu yang pantas Anda ketahui, meskipun itu menghancurkan saya untuk mengatakannya." Ayu menatapnya dengan mata menyipit, seperti orang yang mengevaluasi apakah layak membuka pintu yang mungkin menyembunyikan pengkhianatan lain di baliknya. "Apa itu?" Satria menarik napas dalam-dalam. Apa yang akan ia katakan mungkin akan membuat Ayu membencinya selamanya. Itu bisa menghancurkan setiap kemungkinan ia kembali. Tetapi ia telah belajar terlalu terlambat, mungkin bahwa kebenaran adalah satu-satunya yang bisa menyembuhkan luka yang disebabkan oleh kebohongan. "Suami Anda Rizal, bengkel tempat ia bekerja, gedung yang runtuh. Gedung itu milik perusahaan keluarga saya, PT Investasi Rahardian. Ibu saya mengelola perusahaan itu pada tahun-tahun itu. Dialah yang memerintahkan tim hukum untuk memblokir tuntutan Anda setelah kematian Rizal. Keheningan yang mengikuti bukanlah keheningan biasa. Itu adalah keheningan yang memiliki bobot, tekstur, suhu, keheningan yang bisa disentuh, dan yang membakar." Ayu mundur selangkah seolah kata-kata Satria adalah kekuatan fisik yang mendorongnya. Matanya dipenuhi air mata yang menolak jatuh, tertahan oleh kehendak yang telah belajar untuk tidak menyerah di depan umum. Mulutnya terbuka, tetapi tidak ada suara yang keluar. Tangannya mulai gemetar sedemikian rupa, sehingga Bima menggenggam jari-jarinya dengan kedua tangan kecilnya. Tidak mengerti apa yang terjadi, tetapi secara insting tahu bahwa ibunya membutuhkannya. "Anda mengatakan kepada saya," mulai Ayu dengan suara yang hampir tidak terdengar, "bahwa Rizal meninggal karena kesalahan keluarga Anda, bahwa saya kehilangan segalanya, karir saya, rumah saya, seluruh hidup saya, karena ibu Anda memutuskan bahwa lebih murah membiarkan saya bangkrut daripada mengambil tanggung jawab, dan setelah semua itu,
Saya akhirnya membersihkan lantai rumah orang-orang yang menghancurkan dunia saya? Ya, Anda tahu itu ketika Anda mempekerjakan saya, bukan? Saya mengetahuinya setelahnya. Ibu saya yang mempekerjakan Anda, dan sekarang saya mengerti bahwa ia melakukannya. Justru karena ia tidak ingin ada pihak luar mengingat kasus itu. Dengan menahan Anda di dekatnya, ia mengendalikan situasi. Ayu menutup mata. Air mata akhirnya menemukan jalannya di pipinya. Sunyi, tak henti, seperti sungai yang merobohkan bendungan yang telah menahan terlalu banyak selama bertahun-tahun. Ada lagi? Kata Satria, dan suaranya sendiri tercekat saat mengucapkan kata-kata berikutnya. Istri saya Adelia sebelum meninggal menghabiskan minggu-minggu terakhirnya di klinik Harapan Jaya. Seorang sukarelawan mengunjunginya setiap hari dan memainkan gitar untuk meredakan rasa sakitnya. Sukarelawan itu adalah Anda, Ayu. Anda menemani istri saya di hari-hari terakhirnya dan tak satu pun dari kalian pernah tahu siapa yang lain. Ayu membuka mata lebar-lebar. Ekspresinya berubah dari kesedihan menjadi ketidakpercayaan, dari ketidakpercayaan menjadi sesuatu yang tidak punya nama dalam bahasa apapun, emosi yang begitu kompleks dan begitu dalam, sehingga seolah mengandung berabad-abad sejarah manusia dalam satu saat. Adelia, bisik Ayu, wanita di kamar belakang, yang meminta saya memainkan lagu pengantar tidur itu setiap sore, karena ia bilang itu mengingatkannya pada putrinya. Satria tidak bisa menjawab. Air mata mengalahkannya dan ia terduduk lemas di bangku tempat Ayu duduk beberapa saat sebelumnya, menutupi wajahnya dengan tangan. Sementara tubuhnya terguncang oleh isak tangis yang datang dari tempat begitu dalam, sehingga seolah merobek kepingan jiwanya. Saya menyanyikan lagu untuk Kirana, lanjut Ayu, dan sekarang ia juga menangis tanpa henti. Adelia berbicara tentang putrinya setiap hari. Ia mengatakan bahwa ia adalah anak paling manis di dunia, bahwa ia memiliki tawa yang bisa menerangi ruangan manapun. Ia meminta saya, jika suatu hari hidup membawa saya di depan anak yang sedih, untuk memainkan lagu itu. Karena lagu itu memiliki kekuatan untuk menyembuhkan rasa sakit apapun. Lagu yang Anda mainkan untuk Kirana malam itu di ruang tamu, gumam Satria sambil mengangkat pandangan. Itu lagu Adelia, lagu yang istri saya tinggalkan untuk putrinya, tanpa tahu bahwa suatu hari saya akan memainkannya. Bima menatap ibunya dan Satria, tanpa sepenuhnya memahami apa yang terjadi, tetapi tahu dengan intuisi suci masa kanak-kanak, bahwa sesuatu yang sangat besar sedang rusak dan dibangun kembali pada saat yang sama di halaman panti sosial itu. Pak Satria, kata Ayu sambil mengusap air mata dengan punggung tangannya. Saya tidak tahu siapa Anda ketika saya menerima pekerjaan itu. Saya tidak pernah menghubungkan nama belakangnya. Ketika saya melihat Kirana duduk sendirian di tangga itu, satu-satunya yang saya lihat adalah seorang anak yang sedih. Saya tidak melihat putri dari pria yang keluarganya menghancurkan keluarga saya. Saya melihat seorang anak yang membutuhkan persis hal yang sama dengan anak saya. Seseorang yang mengingatkannya bahwa hidup masih bisa indah. Dan sekarang setelah Anda tahu segalanya? Tanya Satria dengan ketakutan tulus dalam suaranya. Sekarang setelah Anda tahu siapa kami, apa yang kami lakukan, apa yang ibu saya lakukan kepada Anda, bisakah Anda memaafkan kami? Ayu menatap anaknya, yang masih menggenggam jari-jarinya, dengan tangan kecil yang tidak memahami nama belakang, perusahaan, atau tuntutan hukum. Kemudian ia menatap gitar Rizal yang bersandar di dinding, menunggu dalam diam seperti yang selalu dilakukannya. Rizal mengajari saya sesuatu yang tidak pernah saya lupakan, kata Ayu dengan suara tegas meskipun air mata. Ia mengatakan kepada saya bahwa musik ada untuk mengubah rasa sakit menjadi sesuatu yang indah, bahwa jika seseorang terjebak dalam dendam, gitar akan berhenti berbunyi. Dan saya tidak bisa membiarkan gitar ini berhenti berbunyi, Pak Satria, karena hari ketika ia berhenti berbunyi, saya akan kehilangan Rizal selamanya. Satria mengerti saat itu bahwa Ayu tidak mengatakan bahwa ia memaafkan. Ia mengatakan sesuatu yang jauh lebih dalam, bahwa ia memilih musik di atas kebencian, kehidupan di atas dendam, masa depan di atas masa lalu. Bukan karena itu mudah, tetapi karena itu satu-satunya cara untuk menghormati pria yang telah menaruh jiwanya di dalam sebuah gitar. Ayu, saya perlu meminta sesuatu kepada Anda, kata Satria sambil berdiri. Dan saya perlu Anda tahu bahwa saya tidak meminta ini untuk saya meminta ini untuk Kirana. Putri saya sedang padam lagi. Dokter mengatakan bahwa jika ia tidak mendapatkan kembali hubungan yang ia miliki dengan Bima, kita bisa kehilangannya secara emosional secara permanen. Kirana membutuhkan Bima, dan ia membutuhkan musik Anda,
musik yang Adelia tinggalkan untuknya tanpa ia sadari. Ayu menatap Bima. Anak yang telah mendengar nama Kirana mengangkat pandangannya dengan mata yang bersinar, seperti dua bintang menyala di tengah malam tergelap. "Mama," kata Bima, dengan suara yang bisa melucuti pasukan. "Kirana membutuhkan saya." Dan dengan 3 kata itu, seorang anak memutuskan nasib 2 keluarga yang telah dipukul, dipisahkan, dihancurkan oleh hidup, dan yang sekarang, di halaman panti sosial, memiliki kesempatan untuk membangun kembali bersama dengan satu-satunya materi yang tidak pernah habis. Cinta yang bertahan dari segalanya. Perjalanan kembali ke rumah itu adalah yang paling sunyi yang pernah dialami Satria. Ayu berada di kursi belakang dengan Bima tertidur di pangkuannya, kelelahan oleh emosi malam yang terlalu besar untuk tubuh kecilnya. Gitar Rizal menempati kursi penumpang depan seolah itu adalah penumpang lain, seolah ia memiliki hak sendiri untuk berada di sana. Ayu tidak mengatakan bahwa ia memaafkan, ia tidak mengatakan bahwa ia akan kembali selamanya, ia hanya mengatakan, "Saya akan pergi demi Kirana." Dan Satria mengerti bahwa untuk saat ini itu sudah cukup. Itu lebih dari yang ia pantas dapatkan. Ketika mobil berhenti di depan rumah itu, sudah hampir pukul 2 pagi. Lampu-lampu di lantai dasar menyala, sesuatu yang tidak biasa pada jam itu. Satria turun lebih dulu dan membuka pintu utama, berharap menemukan rumah itu tertidur. Tetapi rumah itu tidak tidur. Di lobi, duduk di kursi dengan punggung tegak dan tangan terlipat di atas lutut, ada Ibu Saraswati Rahardian. Di sampingnya, berdiri di dinding, dengan ekspresi gugup, ada Melati. Dan di depan keduanya, dengan tablet di tangan dan wajah seseorang yang lebih suka berada di tempat lain di dunia, ada Budianto. "Pak," kata Budianto saat melihat Satria masuk. "Ibu Anda meminta untuk berbicara dengan Anda malam ini. Dia bersikeras menunggu Anda." Satria menatap ibunya dengan hati-hati, tetapi ada sesuatu yang telah berubah pada Ibu Saraswati. Bukan wanita es yang memberi perintah dan mengharapkan ketaatan buta. Itu sesuatu yang berbeda, sesuatu yang Satria belum pernah lihat sejak ia masih sangat kecil dan ibunya masih tahu cara menangis. Kerentanan. Kemudian, Ibu Saraswati melihat Ayu masuk di belakang Satria dengan Bima tertidur di pelukannya dan gitar tergantung di bahunya. Kedua wanita itu saling menatap sesaat yang mengandung bertahun-tahun rasa sakit yang terkompresi dalam satu tatapan. Ayu tidak menunduk, Ibu Saraswati juga tidak. Tetapi Ibu Saraswati yang pertama berbicara dan apa yang ia katakan membuat Budianto pun menahan napas. "Nyonya Ayu Lestari, silakan duduk." Kata silakan itu keluar dari mulut Ibu Saraswati, seolah ia harus mencabut setiap huruf dari suatu tempat yang dalam dan berkarat di dalam dirinya, tempat di mana kata-kata baik telah disimpan selama puluhan tahun tanpa digunakan. Ayu duduk dengan Bima masih tertidur di dadanya. Satria tetap berdiri di sampingnya tanpa tahu harus berharap apa. "Setelah putra saya pergi malam ini," mulai Ibu Saraswati dengan suara rendah. "Saya sendirian di ruang kerja saya dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, saya melihat diri saya di cermin. Saya tidak suka apa yang saya lihat. Keheningan di lobi sangat mutlak. Bahkan Melati tidak berani bernapas keras. Ketika suami saya meninggal dan meninggalkan saya untuk mengurus bisnisnya, saya adalah seorang wanita yang tidak tahu apa-apa tentang dunia bisnis. Saya belajar dengan cepat karena saya tidak punya pilihan lain. Tetapi apa yang saya pelajari adalah melindungi milik kami dengan segala cara. Setiap keputusan yang saya buat adalah untuk menjaga keluarga ini tetap bertahan, agar Satria memiliki masa depan, agar nama belakang Rahardian terus berarti sesuatu. Dan dalam proses itu saya menjadi seseorang yang berhenti melihat orang dan mulai hanya melihat ancaman." Ibu Saraswati berhenti. Matanya berkaca-kaca, sesuatu yang belum pernah disaksikan Satria bahkan di pemakaman ayahnya. Ketika gedung PT investasi Rahardian runtuh dan suami Anda meninggal, Nyonya Ayu Lestari, sebuah laporan dengan nama Anda sampai ke meja saya. Anda adalah baris dalam dokumen hukum, masalah yang harus diselesaikan, risiko yang harus dinetralkan. Saya tidak pernah berhenti berpikir bahwa di balik nama itu ada seorang wanita dengan seorang anak, dengan mimpi yang hancur, dengan gitar yang merupakan satu-satunya yang tersisa dari orang yang dicintainya. Saya menghapusnya dari catatan saya dan melanjutkan hidup seolah tidak terjadi apa-apa. Ayu mendengarkan tanpa bergerak, dengan air mata menetes diam-diam di rambut Bima. Dan ketika saya mempekerjakan Anda untuk bekerja di sini, saya melakukannya karena nama Anda muncul dalam daftar pelamar dan sesuatu di dalam diri saya, sesuatu yang tidak ingin saya periksa, mengatakan kepada saya bahwa
Dengan menahan Anda di dekatnya, saya bisa memastikan masa lalu tetap terkubur. Itu adalah tindakan pengecut yang menyamar sebagai kontrol. Ibu Saraswati perlahan berdiri dengan kesulitan yang bukan fisik, melainkan emosional, seolah beban kata-katanya sendiri membungkukkan punggungnya. Saya tidak akan meminta maaf karena saya tahu ada hal-hal yang tidak bisa dimaafkan dengan kata-kata, tetapi saya akan melakukan sesuatu yang seharusnya sudah saya lakukan sejak lama. Ia berbalik ke Melati, yang telah pucat seperti marmer lobi. Melati, kaulah yang menaruh gelang itu di barang-barang Nyonya Ayu. Bisumi melihatmu masuk ke kamar itu malam itu. Dan kaulah yang menyita surat dari Konservatorium Seni Nasional yang ditujukan kepada Ayu, surat yang tidak pernah ia terima, karena kau memutuskan bahwa ia tidak pantas mendapatkannya. Melati membuka mulut untuk membela diri, tetapi Ibu Saraswati mengangkat tangan dengan otoritas yang kali ini tidak ditujukan untuk menindas, melainkan untuk mengoreksi. Saya tidak membutuhkan penjelasan. Saya butuh Anda menyerahkan surat itu sekarang juga, dan besok pagi-pagi sekali mengambil barang-barang Anda. Waktu Anda di rumah ini sudah berakhir. Melati menatap Satria mencari semacam penyelamatan, intervensi yang akan menyelamatkannya, tetapi mata Satria terpaku pada ibunya, dan apa yang terpancar bukanlah kemenangan atau kepuasan. Itu sesuatu yang mirip dengan kekaguman seorang anak, yang menemukan bahwa ibunya masih bisa mengejutkannya. Dengan tangan gemetar, Melati mengeluarkan amplop kusut dari jaketnya dan meletakkannya di atas meja lobi. Lalu, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ia berjalan menuju pintu dan menghilang ke malam. Tidak ada yang menahannya, tidak ada yang memecatnya. Kepergiannya sunyi, seperti semua manipulasi yang telah ia lakukan. Hanya saja kali ini keheningan tidak menyembunyikan racun, melainkan kekalahan. Ibu Saraswati mengambil amplop itu dan menyerahkannya kepada Ayu. Ini milik Anda. Ayu mengambil surat itu dengan jari gemetar, membukanya perlahan, membaca isinya, dan apa yang terpancar di wajahnya adalah sesuatu yang tidak akan pernah dilupakan siapapun di ruangan itu. Harapan. Harapan murni, tak terduga, rapuh dan kuat seperti nada pertama gitar yang telah lama diam. Ini beasiswa, bisik Ayu. Konservatorium ingin saya kembali. Mereka ingin saya menyelesaikan apa yang saya mulai. Dan Anda akan melakukannya, kata Ibu Saraswati, dengan ketegasan yang mengejutkan semua orang. PT Investasi Rahardian akan membiayai setiap biaya yang tidak ditanggung beasiswa itu. Akomodasi untuk Anda dan putra Anda, bahan, transportasi, semuanya, bukan sebagai amal, melainkan sebagai hutang yang harus dibayar keluarga ini dan yang sudah terlalu lama tidak dibayar. Satria menatap ibunya, dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia merasa bahwa wanita yang membesarkannya, wanita yang ada sebelum dunia bisnis mengerasnya, telah kembali, tidak lengkap, tidak sempurna, tetapi hadir, dan itu adalah sebuah awal. Ayu memegang surat itu ke dadanya, seolah itu adalah harta karun yang ditemukan dari dasar samudra. Namun sebelum ia bisa menjawab, sebuah suara membuat semua orang di lobi menoleh ke tangga, langkah-langkah kecil, telanjang kaki, menuruni tangga selangkah demi selangkah, dengan kehati-hatian anak-anak yang bangun di tengah malam, mengikuti insting yang tidak bisa mereka jelaskan. Kirana muncul di kaki tangga dengan rambut berantakan dan mata menyipit karena mengantuk. Tetapi mata itu terbuka sepenuhnya ketika mereka melihat apa yang ada di lobi, atau lebih tepatnya, siapa yang ada di lobi. Bima, bisik Kirana, anak yang telah terbangun karena gerakan itu, mengangkat kepalanya dari pangkuan ibunya dan melihat ke arah tangga. Kirana, Bima turun dari pelukan Ayu dan berlari ke Kirana. Gadis itu menuruni beberapa langkah terakhir, dan berlari ke arahnya dengan kecepatan yang menyangkal kelesuan emosional yang telah menguasainya selama berhari-hari. Mereka bertemu di tengah lobi, dan berpelukan dengan kekuatan yang tidak proporsional, yang dimiliki pelukan anak-anak, ketika mereka bersatu kembali dengan seseorang yang mereka kira hilang. Kau pergi, kata Kirana, dengan suara tercekat. Dan frasa dua kata itu berisi semua rasa ditinggalkan, yang telah dikumpulkan anak itu, pertama dengan kehilangan ibunya, dan kemudian dengan hilangnya satu-satunya temannya. Tapi aku sudah kembali, jawab Bima, dengan kesederhanaan monumental yang merupakan anugerahnya. Dan aku membawa gitar papa untuk mama kamu di surga, agar bisa mendengarkan kita menari lagi. Lagu yang Adelia ajarkan memenuhi setiap sudut rumah Rahardian seperti gelombang yang menyapu semua yang lama dan rusak, dan hanya meninggalkan apa yang layak dipertahankan. Kirana dan Bima menari berpegangan tangan di tengah lobi.
persis seperti yang mereka lakukan malam pertama itu. Tetapi kali ini dengan saksi yang menangis dan tertawa secara bersamaan. Satria berlutut di samping putrinya, dan ia menariknya untuk menari bersama mereka. Ibu Saraswati berdiri, ditopang oleh tangan seorang anak yang mengajarinya sesuatu yang tidak ada bisnis atau kekayaan yang bisa mengajarinya, mengayunkan tubuhnya dengan lembut, mengikuti irama melodi yang menyembuhkan semua yang disentuhnya. Beberapa minggu kemudian, Ayu kembali ke Konservatorium Seni Nasional. Kembalinya dia menjadi berita di kalangan musik negara itu dan profesor lamanya, setelah melihatnya memainkan gitar Rizal di kelas pertama, mengatakan sesuatu yang akan menjadi legenda. Teknik bisa diajarkan, tetapi apa yang Ayu miliki di dalam tidak dipelajari. Itu diderita, dihidupi, dan diubah menjadi musik. Bima mendaftar di sekolah yang sama dengan Kirana. Keduanya menjadi tak terpisahkan, sepasang anak yang telah belajar lebih awal dari kebanyakan orang dewasa bahwa luka yang dibagikan sembuh lebih cepat daripada luka yang disembunyikan. Ibu Saraswati kemudian hari mendirikan yayasan dengan nama Rizal, yang didedikasikan untuk menjamin kondisi keamanan kerja bagi para pengrajin dan pekerja lepas. Ia tidak mengumumkannya di media, ia tidak mencari pengakuan, ia melakukannya dalam diam dengan cara yang sama seperti ia menyebabkan kerusakan, tetapi kali ini meninggalkan jejak perbaikan daripada kehancuran di setiap tindakan. Dan Satria, suatu sore biasa, pulang kerja, dan menemukan adegan yang sama yang telah mengubah hidupnya selamanya. Ayu memainkan gitar di ruang tamu sementara Kirana dan Bima menari telanjang kaki di atas karpet, tetapi kali ini ia tidak terpaku di pintu. Kali ini ia masuk, duduk di samping Ayu, dan mendengarkan lagu yang diberikan istrinya kepada dunia, tanpa tahu bahwa melodi itu akhirnya akan menyatukan dua keluarga yang paling membutuhkan untuk bertemu. Malam itu, sebelum tidur, Kirana bertanya kepada ayahnya, "Papa, apakah Papa pikir Mama dan Papa Bima saling mengenal di surga?" Satria tersenyum dengan mata berkaca-kaca. "Saya yakin begitu, sayang, dan saya yakin mereka sedang menari." Kirana menutup mata dengan senyum yang menerangi lebih dari semua lampu di rumah itu. Dan di suatu tempat di alam semesta, sebuah lagu pengantar tidur terus berbunyi, dimainkan oleh sebuah gitar yang berisi jiwa seorang pria yang memenuhi janjinya. Selama senar-senar itu bergetar, ia tidak akan pernah pergi sepenuhnya. Ada instrumen yang dibuat dari kayu dan senar, tetapi ada yang lain, yang paling berharga, yang dibuat dengan cinta, dengan kehilangan, dengan keputusan teguh, untuk mengubah rasa sakit menjadi melodi terindah yang pernah didengar dunia. Dan gitar itu, gitar terakhir Rizal, tidak pernah berhenti berbunyi.